Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برضا الله بشفاعة رسول الله إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته إلى حضرة نبيه عليه السلام إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة الشيخ هجي هاشم أشعري إلى حضرة هجي عدن آلي إلى حضرة الشيخ هجي مشهد علي إلى حضرة الشيخ هجي السقلتي إلى حضرة الشيخ هجي فخر الدين مستور إلى حضرة خصوصا الشيخ هجي خليل البنكا إلى حضرة الشيخ هجي حميد بسروان إلى حضرة الشيخ هجي أحمد جواري إلى حضرة خصوصا الشيخ نواوي بن عمر الجوي البنداني إلى حضرة الشيخ أحمد بن حجر الأسقلاني إلى حضرة جميع الأولياء العلماء والفقهاء والصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti kegiatan rutinitas kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab yang kelima di dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwasanya di bab yang kelima ini ada 27 nasihat. Di antaranya 6 hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya adalah athar atau nukilan dari beberapa ulama-ulama yang dinukil oleh pengarang kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-maqalatul ula ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pembahasan yang pertama yang terdapat di bab yang kelima, yaitu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ahana
Barang siapa yang meremehkan, aizalla, mencaci, khamsata minan nasi khasira khamsah. Barang siapa yang meremehkan, menjauhkan 5 perkara, maka dia rugi tentang 5 perkara. Jadi bab 5 perkara ini yang dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad sering kita dengar, sering kita jumpai para guru-guru kita yang memang sudah membahas beberapa maqalah atau beberapa hadis yang terdapat di bab yang kelima ini. Ai ahlaka khamsatin umurin, jelasnya tatkala kita meremehkan 5 perkara akan merusak 5 perkara. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama, barang siapa yang meremehkan ulama. Meremehkan ulama di sini dalam artian bi antaraka ta'zimahum, yaitu sesungguhnya meninggalkan ketakziman terhadap para ulama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang sudah sering kita jumpai bahwasanya umat sekarang ini sudah berani mencela, mencaci dan jauh dari para ulama dan tidak takzim terhadap ulama. Karena terganggu pikirannya melihat media sosial dan lain sebagainya, yang memang belum tentu informasi tersebut benar adanya. Kan begitu. Kadang kita ada ulama yang kita bahasanya kita favoritkan, ternyata ada sedikit kesalahan yang beliau lakukan, habis jatuh semua kecintaan kita terhadap beliau. Padahal kan kalau seorang melakukan sebuah kesalahan atau khilaf, itu wajar-wajar saja. Inilah kelemahan kita. Kelemahan kita sebagai murid terkadang melihat kesalahan satu saja dari guru kita, itu langsung timbul rasa bencinya luar biasa. Berbeda dengan guru-guru kita. Melihat sedikit atau banyak kesalahan kita, guru kita bukan meninggalkan kita, tetapi malah mendekati kita. Itu bedanya. Nah, mudah-mudahan dengan wasilah kita bisa berkumpul begini, kita tidak jauh dari para ulama, tidak mengikis akhlak kita untuk takzim terhadap para ulama dan para guru-guru kita. Apa akibatnya? Kalau kita tidak takzim terhadap para ulama, khasiraddin, kita akan rugi dalam urusan agama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita rugi dalam urusan agama kalau kita mencela jauh dari para ulama dan tidak ta'zim terhadap para ulama? Fa innahum ma'dinus syariah. Karena sesungguhnya para ulama itu adalah sumber daripada berbagai macam syariat. Sumber dari berbagai macam ilmu. Karena tatkala kita beribadah, haruslah kita iringi dengan ilmu. Kita tahu bagaimana yang wajib, bagaimana yang sunnah, bagaimana yang makruh dan lain sebagainya. Tatkala kita melaksanakan perbuatan perintah yang Allah berikan, kita perlu tahu rukun dan syaratnya yang harus kita penuhi. Andai kata itu sedikit satu saja terlewat, yang menghambat atau tidak sahnya perbuatan ibadah kita, yang akhirnya ibadah kita tak ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita timbulkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada guru-guru kita.
kita takzim sama guru-guru kita ikutin fatwa-fatwa, arahan-arahan dan petunjuk daripada guru-guru kita. Tatkala guru kita melakukan sebuah kesalahan, jangan kita ambil secara global bahwasanya guru kita memiliki sifat dan akhlak yang buruk kita. Karena guru kita adalah manusia biasa yang mungkin ada khilaf dan salahnya. Itu yang pertama. Wa man istakhaffa bil umara, wa man istakhaffa bil umara, dan barang siapa yang meremehkan para umara, para pejabat, ay muluki, para penguasa, khasirad dunya, maka dia rugi dalam hal urusan keduniaannya. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya para umara, para pejabat, alladhi yurattibuna umurad dunya wa zimamuha bi aidihim, bahwasanya para pejabat, para aparatur pemerintah itu orang-orang yang memang menertibkan segala urusan-urusan dunia dan memegang kendali di kekuasaannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dapat kita pahami bahwasanya pejabat yang ada di sekitar kita jangan kita remehkan. Contoh pejabat tingkat 7. Pejabat tingkat 7 itu siapa? RT. Masya Allah. Ini bapak-bapak RT luar biasa. Kalau ada kejadian apa aja yang enak maupun yang kagak enak, nyampenya ke Pak Camat dulu apa ke RT dulu? RT dulu. Lah kambing bunting aja RT yang diketok pintunya. Kan begitu. Kan ya. Ada berita senang RT, orang meninggal dunia jam 3, jam 2 malam, RT yang ketok pintunya. Jangan kita remehin RT. Oh kan dulu zaman bansos luar biasa RT fitnahnya. Ya ini bansos yang dapat katanya keluarga RT doang pun begitu. RT lagi. Ntar kalau giliran susah, kita lagi ribet, RT yang kita cari-cari. Makanya dari tingkat 1 sampai tingkat 7 kita mempunyai pejabat, ini jangan kita remehin. Dimulai dari RT, RW, lurah, camat, kan begitu. Kalau udah melewati tingkat ini selanjutnya kita akan naik ke lurah, kecamatan sampai ke atasnya. Makanya apapun yang kita lihat, seburuk apapun yang kita jumpai, para pejabat-pejabat kita jangan kita ambil keseluruhannya. Oh, berarti para pejabat begini kelakuannya. Enggak. Kita ambil yang bagus. Bicaranya mungkin ada oknum yang kurang baik, akan tertutupi dengan yang lainnya. Kan begitu. Jangan diglobalkan saja kebencian kita. Dengan keseluruhan pejabat kita pukul rata. Semua pejabat, dari mulai presiden sampai RT adalah orang yang tidak baik. Begitu. Kita rugi nih dalam urusan begini, urusan dunia. Kita mau ngurus KTP, mau ngurus surat nikah, emang lewat siapa? Sudah sekarang udah bisa online, kata RT, habis aja jam 2 dah kan gitu. Ya, udah nggak pakai surat pengantar. Ya, langsung online ke kelurahan kan begitu. Udah makin habis aja ada urusannya. Kan begitu. Menungguin jual tanah emang udah habis tanah digandul, gak ada yang dijual. Ya. Begitu, Masya Allah. Cuman pengabdiannya luar biasa. Yang kita jumpai, ya kan begitu. Terutama ada musibah orang meninggal dunia, pasti beliau-beliaulah garda terdepan untuk menyelesaikan bagaimana pengurusannya sampai penguburan jenazah. Insya Allah, mudah-mudahan para aparatur pemerintah yang ada di sekitar kita, kelurahan kita khususnya Kecamatan Cinere, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah
para aparatur pemerintah, para pejabat-pejabat kita dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita bahas sampai 5-5-nya, beliau nggak sempat ceramah. Ya, gitu. Karena beliau mah kan adanya di mari doang ini. Gitu. Kalau sama saya mah kan kita bisa ketemu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah minggu depan ada di Musholal Istiqomah. Jadi untuk kesempatan pagi hari ini cukup dua saja, cukup dua dulu yang kita bahas. Yang pertama, jangan kita meremehkan ulama dan jangan kita meremehkan umara. Yang alhamdulillah dengan wasilah kegiatan kuliah subuh, baik di kelurahan, baik di kecamatan, baik di kecamatan Limo dan Cinere, kita dapat berkumpul bersama antara ulama dan umara beserta warga masyarakat. Kelurahan, alhamdulillah setiap kelurahan ada, di kecamatan Limo Cinere ada. Cuma yang rada bangkrut kecamatan Cinere ini Pak Camat. Ya, kita belum sempat nutup, belum sempat buka lagi ini gitu. Iya, Ustadz kita, guru Ustadz Ambi Haji Ambi Dahlan lagi repot nyari pengurusnya siapa lagi ini kan begitu. Gitu kata beliau, ilokan gua lagi gitu. Jadi mudah-mudahan untuk tingkat kecamatan Cinere, khususnya tingkat kecamatan Cinere, gabungan kuliah subuh dari 4 kelurahan dapat kita buka kembali dan kita dapat laksanakan kembali, karena memang dari pengurus MUI kecamatan Cinere kita masih belum ada pertemuan khusus untuk kepengurusan DMI, karena memang DMI kecamatan udah habis masa jabatannya, jadi beliau belum bisa memprogramkan kegiatan-kegiatan yang khususnya di kecamatan Cinere. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.